Marilah pandang Tuhan balas sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Berdoa ya. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Bapa, seberapa kami yang hadir di tempat ini Bapa, untuk merayakan Natal dengan sederhana ya Tuhan, di mana kami boleh memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Engkau pernah ada, Engkau pernah hadir, Engkau pernah lahir di bumi ini Tuhan. Ada tujuanmu yang mulia untuk menebus setiap dosa kesalahan kami, untuk menyelamatkan kami, sehingga barang siapa percaya kepadamu diselamatkan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan pada setiap hati kami, sehingga pikiran kami, hati kami terbuka untuk kebenaran firman-Mu yang memerdekakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan saudara. Kita baca di dalam Lukas 2 ayat yang ke-8. Saya bacakan ya saudara. Lukas 2 ayat 8. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Amin. Amin. Perikopnya tentang gembala-gembala yang didatangi oleh malaikat-malaikat. Pada waktu saya pernah ke Israel, nah itu dikatakan gembala-gembala itu masuk ke gua-gua. Ya, mereka ngangon domba apa, terus ngumpet lagi di gua-gua itu jadi rumah. Ya, saya pernah ke Yerusalem, ke daerah Israel tuh begitu. Oh, jadi rumahnya itu di dalam gua, pendek sekali. Mereka tidur, mereka mengembalakan domba keluar, terus malamnya tidur di dalam gua-gua yang pendek sekali. Ya, itulah gembala-gembala. Jadi berbulan-bulan di padang, berbulan-bulan ada di padang rumput. Mungkin kehujanan, ke panas terik, tapi malam mereka masuk ke gua untuk tidur ya. Puji nama Tuhan. Disinilah kita belajar untuk malaikat datang bilangnya apa? Jangan takut. Kita mungkin khawatir sebagai manusia, aduh masa depan saya gimana, aduh duit pas-pasan, aduh ini tabungan gak ada, ya kan? Gimana depan kalau sakit, gak ada dana untuk ke dokter atau apa? Ada banyak 1001 cara manusia untuk takut gitu kan. Tapi malaikat Tuhan itu bilang jangan takut, jangan gelisah, jangan khawatir. Semalam aja nih gempa, saya baru setel sama Pak Aca nonton, serem ya Pak ya. Orang sampai teriak-teriak. Iya, saya nonton Pak Aca ini nih semalam kemarin di Filipina, gempa bumi yang dahsyat terjadi. Orang udah jerit-jerit, udah ketakutan, udah runtuh sebagian daripada gedung-gedung tinggi itu di mall loh. Jerit-jerit lagi banyak orang. Ya, jadi ketakutan dunia ini semakin membawa ketakutan karena dunia akan segera binasa, dunia akan segera berlalu, tetapi firman Tuhan tidak akan berlalu, tetap kekal selama-lamanya. Jadi takut yang benar, kata firman Tuhan, jangan takut, jangan khawatir, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Dia yang memelihara hidup kita. Ya, jadi semua ketakutan serahkan, semua kekhawatiran serahkan sama Tuhan. Jangan kita simpan ketakutan, kekhawatiran, melemahkan iman, ya, melemahkan hati. Tetapi ada ketakutan yang kedua, itu ketakutan yang benar. Kita perlu takut, perlu khawatir. Misalnya kalau anak kita jauh dari Tuhan, ya, mereka hidup sembarangan, hidup dalam dosa, kita khawatir, kita perlu takut. Kenapa? Jangan sampai anak kita masuk neraka. Jangan sampai anak kita terhilang jiwa mereka. Kalau kita tidak punya kedekatan dengan Tuhan, kita perlu takut, perlu khawatir. Ya, aduh,
Kita jadinya lihat keadaan zaman khawatir, takut. Itu benar, ketakutan yang benar, kekhawatiran yang benar. Kalau hati kita jauh dari Tuhan, ayo segera dekat. Kalau kita cuma main-main sebagai orang Kristen, ayo sungguh-sungguh. Itu ketakutan yang benar. Banyak orang takut mati karena belum mengenal Allah dengan benar. Firman Tuhan katakan hidup bagi Kristus, mati adalah untung. Ayo saudara, mau untung? Ya mati sekarang. Enggak ya, semua waktu Tuhan ya. Pokoknya jangan takut kematian. Karena firman Tuhan katakan mati, hai maut, di mana sengatmu? Tidak ada lagi sengat maut. Bagi orang Kristen yang dekat dengan Tuhan, pasti tidak takut akan kematian, akan bencana, akan kegoncangan apapun, seret kering apapun, tidak takut. Bisa mengalami orang Kristen? Bisa. Bukan berarti anak Tuhan mah semua diberkatin. Gak mungkin gak punya uang, gak mungkin, pasti semua berkat Tuhan, ada mujizat. Betul. Ada kalanya Tuhan uji, ada kalanya Tuhan proses, ada kalanya Tuhan murnikan. Oleh sebab itu, satu ketakutan yang benar, yaitu kita takut kalau kita jauh dari Tuhan. Ya, kita takut kalau anak-anak kita hidupnya gak benar. Nanti mereka terhilang gimana? Saya pernah doa ya, Tuhan gimana anak-anakku gitu kan. Karena belum sungguh-sungguh banget, namanya anak-anak remaja, anak-anak kuliah. Tuhan gimana anak saya? Dapat firman Tuhan. Pada saat saya baca firman, dibilang gini firman Tuhannya. Dikatakan kebahagiaan bagi kita sebagai orang tua melihat anak-anak kita hidup dalam kebenaran. Itu firmannya. Aduh, benar nih, saya bahagia kalau melihat anak-anak kita hidup dalam kebenaran. Ada firmannya itu mengena banget di hati saya. Tuhan benar, saya senang, saya bahagia kalau anak-anak saya hidupnya benar. Kalau anak saya hidupnya takut Tuhan, kalau anak-anak saya hidupnya dekat sama Tuhan, itu bahagia. Lebih daripada uang. Mungkin anak kita bisa kasih uang, mungkin anak kita bisa kasih berkat. Tetapi saya pernah bilang sama anak saya, bagi mami, uang bukan segala-galanya. Tetapi bagi mami, kalau kau hidup dekat dengan Tuhan, itu kebahagiaan bagi mami. Engkau gak usah kasih uang. Yang penting kau sungguh-sungguh sama Tuhan, kau cinta Tuhan, melayani Tuhan, bahkan rindu melayani Tuhan. Itu bahagianya benar-benar bahagia. Walaupun saya bukannya banyak uang ya, tapi kalau anak saya memang ngasih duit, tapi saya ngomong sama anak saya, duit bukan segala-galanya bagi mami. Tapi bagi mami, kalau engkau hidup benar, kau dekat Tuhan, kau cinta Tuhan, kau melayani Tuhan, itu kebahagiaan bagi mami. Saya sampai ngomong gitu. Memang benar, anak saya lagi diberkati Tuhan. Ya kan, banyak proyek, banyak berkat lah ya. Tapi saya sampai ngomong gitu karena sedih, Tuhan jangan sampai anak saya jauh dari Tuhan. Saya khawatir mereka lebih cinta uang. Saya takut jika mereka cinta dunia. Karena apa saudara? Dengan kesuksesan mereka bisa beli mobil BMW, Alphard, beli rumah lagi berapa miliar. Ya, mau keluar negeri jalan-jalan bisa. Ya kan? Jangan sampai ikut arus dunia. Boleh, bukan nggak boleh. Saya senang loh anak-anak saya bisa beli ini, beli itu, bisa keluar negeri, senang. Ya, orang tua mana sih yang nggak senang kalau anaknya sukses? Pasti sukses dong, senang dong. Tetapi kebahagiaan yang di dalam roh kita, di dalam Tuhan itu, anak-anak kita hidup dalam kebenaran. Ya, jadi ketakutan kita yang benar itu jika mereka jauh dari Tuhan. Ketakutan kita yang terdalam kalau kita pun jauh dari Tuhan. Saudara, kemarin waktu KKR di Mall Palem, itu di hallnya, saya baru pertama kali lihat KKR seperti itu. Ya, ada orang Muslim, orang Buddha, itu bisa dengar firman loh. Di hallnya di Palem Mall. Itu pendeta dari Korea, masih muda, semangat banget. Dia cerita satu hal yang saya ingat, kembali pada kasih yang mula-mula. Dan juga dia bilang, Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib. Kesedihannya bukan karena dia menanggung dosa semua umat manusia. Bukan itu kesedihan Tuhan. Kesedihan Tuhan yang sesungguhnya pada saat dia berkata, Eli, Eli lama sabaktani. Tuhan, Tuhan kenapa engkau tinggalkan aku? Itu terpisah dengan Tuhan, jauh dari Tuhan. Itu terpotong dengan Tuhan. Itu kembali saya pada
Tuhan tolong saya supaya saya kembali pada kasih yang mula-mula. Saya kembali cinta kepada Tuhan, kembali mengingat semua apa yang pernah Tuhan kerjakan di dalam saya. Itu yang membuat saya on fire kembali. Cinta Tuhan kembali. Ayo bangun hubungan pribadi lagi dengan Tuhan. Cintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Itu yang Tuhan mau. Ya saudara, ya itulah yang membuat saya juga menangis. Hamba Tuhannya juga menangis. Saya lihat banyak teman-teman juga menghapus air mata. Saya pikir Tuhan itu sedih karena menanggung dosa manusia, dosa kita. Memang dia datang untuk misi itu, tetapi sesungguhnya kesedihan Tuhan itu terpisah sama Tuhan. Apakah kita sedih kalau hati kita jauh dari Tuhan? Apa cuek aja? Yang penting gua enak, makan enak, banyak duit, nggak pikirin Tuhan. Tapi kesedihan Tuhan Yesus itu terpisah, jauh. Maka check and recheck, jika hati saudara jauh dari Tuhan, itu perlu saudara takut, perlu saudara khawatir. Itu kekhawatiran yang benar, ketakutan yang benar. Ya, ayo mulai hari ini tengok keluargamu kah, keponakanmu kah, kak kokomu kah, saudaramu yang jauh kah. Coba konteks ya, hello, gimana kerohanian mereka. Apa kita cuek biarkan? Ya, kadang kita mau ayo datang doakan. Ya, kita rebut mereka kembali dekat sama Tuhan. Dan diri kita pun harus punya bangun lagi hubungan intim dengan Tuhan, cinta Tuhan. Kasih yang mula-mula itu jangan pernah terpisah dari kita. Sehingga ketakutan yang benar yang Tuhan mau, yaitu pada saat kita jauh dari Tuhan, mari dekat kembali. Di hari Natal ini Tuhan berbicara seperti malaikat bilang, jangan takut kepada gembala-gembala, karena Yesus juru selamat dunia sudah datang. Ya, dan kita pun mengabarkan kabar baik. Jangan takut, keadaan dunia tambah goncang, keadaan dunia tambah ruwet, keadaan dunia tambah morat-marit. Ada kelaparan, ada bencana, ada perang. Nanti ujungnya orang Kristen dibunuh, dianiaya. Itu benar. Siapkan diri kita, jangan sampai murtad, jangan sampai ingkarin imanmu, jangan sampai menjual Yesus, jangan sampai kita membuang Yesus. Ya, jangan sampai iman kita lemah dan akhirnya terhilang. Yang iblis incar itu keselamatan. Yang iblis incar itu kedekatan kita sama Tuhan nempel. Iblis nggak mau supaya kita lepas. Akhirnya dia seperti singa yang mengaum-ngaum, mencaplok, menerkam, ya, menghancurkan. Karena iblis datang mencuri, membunuh, membinasakan. Sedangkan Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup. Dan memberi hidup di dalam segala kelimpahan. Kelimpahan itu bukan hanya berbicara uang. Kelimpahan itu kelimpahan rohani. Kelimpahan engkau punya karakter, punya perbuatan baik. Kelimpahan dalam segala hal. Ya, rohani, jasmani, keuangan, ekonomi, Tuhan akan pulihkan. Saya percaya hal itu. Jika kita sudah dewasa, sudah dipercayakan hal-hal yang ajaib dari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita apa yang merupakan kerinduan hati kita, keinginan, dan juga Tuhan akan berikan kepada kita janji-janjinya ya dan amin dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Puji nama Tuhan. Jadi ingat, Natal ini ada dua ketakutan, ketakutan yang benar dan ketakutan yang salah. Ya, ketakutan yang benar, kalau hati kita jauh dari Tuhan, perlu kita takut. Anak-anak kita jauh dari Tuhan, kita perlu takut. Tapi ketakutan yang salah, kita banyak khawatir, banyak takut karena engkau kurang iman, gak deket Tuhan. Coba deh saudara, suatu hari ini misal di sini terjadi gempa nih, gempa bumi, wow, teriak-teriak. Coba tengok hatimu, tengok pikiranmu, hatimu, tenang gak? Apa ikut panik? Apa ikut menjerit? Apa ikut lari pontang-panting, udah pada linglung? Coba. Ini tadi saya setel sama Pak Aca, Pak nih lihat nih di Filipina orang pada jerit-jerit sampai merinding saya dengarnya. Apakah kita seperti itu? Tenang, Roh Kudus bilang, tenang jiwamu, tenang hatimu. Kalau Tuhan suruh lari, lari. Kalau Tuhan suruh ngungsi, ngungsi. Kalau Tuhan suruh berlindung, berlindung. Bukan kita sok-sokan nih, oh ini anak Tuhan pasti dipelihara, pasti dilindungi. Enggak.
Jangan jadi orang bodoh. Tetap kita ngumpet. Tetap kita berlindung ya. Kalau terjadi bencana atau terjadi apapun juga ya. Tetapi tengok hatimu harus tetap tenang. Karena firman Tuhan hari ini mengatakan jangan takut. Karena Tuhan beserta kita. Immanuel, Allah ada di dalam kita. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Menyala